Karena agama kita, agama Islam ini bukan hanya agama spiritual, bukan hanya agama yang mengajarkan kita tentang salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga memperhatikan aspek produksi dan perekonomian serta perdagangan. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut dan membanggakan lautan ini sebagai sumber pangan bagi umat manusia, litakulu minhu lahman tariyya. Karena laut itu adalah sumber pangan, itu banyaknya ikan-ikan yang segar dalam berbagai macam jenis, bentuk dan ukurannya. Juga laut menjadi sumber garam yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Belum lagi Allah Ta'ala menyinggung wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Laut bisa menjadi sumber kekayaan alam, di mana terdapat mutiara-mutiara, marjan, hingga minyak dan gas alam di dasar lautan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-bahra musakharan li'ibadihi wa asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Setelah kita bertahmid dan bersalawat salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa khatib senantiasa mengingatkan kepada diri sendiri dan kita semua serta jamaah dimanapun berada, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Termasuk salah satu dari bagian ketakwaan itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan laut sebagai karunia dan nikmat untuk kita maksimalkan potensinya, untuk kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, dan sebagai sarana kita untuk membangun peradaban. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Kata laut di dalam Al-Quran sering disebut dengan Al-Bahar. Berbagai turunan atau derivasi dari Al-Bahar ini disebutkan kurang lebih 41 kali di dalam Al-Quranul Karim. Baik itu dalam bentuk lautan atau dua laut, Al-Bahrain. Kadang juga disebut berlawanan dengan daratan. Kadang disebut bersama-sama dengan sungai. Kadang pula dalam gambaran kosmik seperti laut yang menyala api, seperti kata Al-Bahril Masjur. Apa makna dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang istilah laut ini di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata menyimpan makna dan pesan yang sangat luar biasa. Kita hanya tahu karunia Allah, lebih banyak kita bergelut di daratan. Kita banyak bergelut dan memperebutkan nikmat karunia Allah yang ada di perut bumi, tetapi jarang kita mengeksplorasi dunia lautan yang begitu hebat dan begitu luas. Yang pertama, makna dan pesan laut di dalam Al-Quranul Karim adalah makna ketauhidan dan pengetahuan. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam satu ayatnya, surah An-Nahl ayat 14. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha
wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan laut agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai dari dalam laut itu. Dan kamu menyaksikan layar-layar kapal yang berkembang dan berlayar di atas lautan itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia Allah dan agar kalian bersyukur. Ini apa artinya? Artinya jamaah yang dirahmati Allah, laut itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kapal-kapal besar bisa berlayar meski airnya luas dan dalam. Bahkan laut ini menjadi simbol akan ilmu Allah yang tidak terbatas. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam surah Al-Kahfi di akhir ayatnya yang sering kita baca di hari Jumat ini, ayat 109, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat atau ilmu-ilmu Rabbku, Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum selesai dia mampu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di dalam Al-Quran, lautan ini memiliki makna peradaban. Karena laut adalah sarana transportasi dan untuk menjadi jembatan komunikasi antar bangsa. Yang juga disebutkan di dalam surah Fatir ayat 12. Wa taral fulka fihi mawakhira walitabtaghu min fadli. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan dan agar kamu mencari karunia-Nya. Di antara makna peradaban laut di dalam Al-Qur'an juga dari ayat tersebut, ayat Fatir 12 dan An-Nahl 14. Ini kita dapat menyaksikan tanda kebesaran Allah, bagaimana laut itu menjadi pondasi perdagangan dunia dan ekspedisi yang sangat berpengaruh dalam maju dan mundurnya sejarah peradaban manusia. Dan lautan inilah yang membuka jalan bagi perjumpaan budaya, bahkan dakwah Islam antar bangsa ini dulu dijalin dan dirajut dengan perjalanan antar samudra, antar lautan, sehingga dakwah Islam ini sampai ke bumi Nusantara. Masyarul muslimin dan makan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna peradaban dari lautan ini juga mengandung makna ekonomi. Karena agama kita, agama Islam ini bukan hanya agama spiritual, bukan hanya agama yang mengajarkan kita tentang salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga memperhatikan aspek produksi dan perekonomian serta perdagangan. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut dan membanggakan lautan ini sebagai sumber pangan bagi umat manusia, litakulu minhu lahman tariyah. Karena laut itu adalah sumber pangan, yaitu banyaknya ikan-ikan yang segar dalam berbagai macam jenis, bentuk, dan ukurannya. Juga laut menjadi sumber garam yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Belum lagi Allah Ta'ala menyinggung wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Laut bisa menjadi sumber kekayaan alam, di mana terdapat mutiara-mutiara, marjan, hingga minyak dan gas alam di dasar lautan. Laut juga menghubungkan pasar dunia internasional lewat jalur perdagangan maritim. Masyarul muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka isyarat awal di dalam Al-Quran tentang ekonomi maritim yang berkelanjutan juga disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Betapa kita harus mengambil manfaat dari lautan ini tanpa merusak keseimbangan ekosistem yang ada. Masyarul muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, makna
dari peradaban lautan ini adalah makna kemanusiaan dan spiritual. Di mana kita tahu di dalam sejarah yang diungkap dalam Al-Quranul Karim, lautan itu menjadi ujian keimanan. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan cara laut merah yang terbelah menjadi dua. Juga bagaimana Nabi Musa alaihi salam belajar tentang makna-makna peradaban, bagaimana menegakkan keadilan sosial sebagai pemimpin sebuah umat, sebuah bangsa, yaitu ketika beliau belajar kepada sosok hamba yang saleh, yaitu Khidir alaihi salam, ketika dia berjumpa falamma balagha majma'al bahraini qala lan abrahal arda hatta amdiya huquba. Yaitu ketika beliau menemui sosok hamba Allah yang saleh ini, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Musa menemui Khidir ini di tempat bertemunya dua lautan. Laut juga menggambarkan ketakutan dan harapan. Betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung tentang fenomena ini. Ketika berada di tengah lautan yang gelap di malam hari, kita harus senantiasa mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bagaimana kehidupan di alam lautan samudra yang luas itu, ketika kita harus banyak mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan gelombang-gelombang yang dahsyat, badai yang menghantam kapal-kapal, maka kita senantiasa berharap untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menumbuhkan kerendahan hati kita semua di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran membawa visi peradaban. Al-Quran telah memberikan atau telah melahirkan inspirasi bagi umat muslim sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Visi tentang maritim telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah fikih maritim, hukum pelayaran dan perdagangan serta keamanan laut yang pernah dikodifikasi di masa kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga Daulah Utsmaniyah yang berjaya di lautan. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana peradaban dan ekonomi masa kini berkembang, tentu saja tidak lepas dari pelan lautan atau samudra ini yang menjadi jalur bagi pasokan 80% perdagangan dan energi dunia, di mana konsep laut yang ditundukkan sebagaimana yang termaktub di dalam surah An-Nahl ayat 14 tadi, wa huwal ladzi sakharal bahra, laut telah ditundukkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kepentingan umat manusia bisa menjadi dasar pemikiran blue economy, ekonomi biru, ekonomi yang mengandalkan perikanan, energi terbarukan seperti ombak, angin laut, hingga perdagangan global. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertafakur. Kita harus senantiasa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak negeri Islam dengan kekuatan sumber daya alamnya yang melimpah memberikan perhatian terhadap ekosistem laut ini. Berapa banyak negeri Islam yang besar seperti Indonesia ini sudah mengalokasikan dananya untuk melakukan penelitian-penelitian dan melahirkan hal-hal yang baik bagi ilmu tentang kelautan, oceanologi dan bahkan hidrografi. Hidrografi ini adalah ilmu yang sangat penting dalam dunia kelautan untuk bisa kita memetakan lautan. Sebagaimana permukaan bumi perlu ada pemetaan sebagai lalu lintas, sebagai tempat kita untuk mengeksplorasi harta kekayaan yang telah dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jal, maka lautan juga
memiliki caranya sendiri agar manusia bisa memetakan potensi laut itu dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin rahmati Allah, inilah kekuatan Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar mendeskripsikan alam, tetapi Al-Quran ketika menyebut lautan sedang memberikan pesan peradaban yang utuh, yaitu peradaban yang menguatkan tauhid dan tumbuhnya kesadaran ilmiah di tengah-tengah umat ini. Peradaban yang membangun pondasi peradaban ekonomi dan perdagangan. Peradaban Al-Quran yang senantiasa mengarahkan umat ini untuk menjadikan laut sebagai sumber pangan dan kekayaan, serta menyeimbangkan antara iman, ekonomi, ilmu, dan akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, Indonesia harus kembali menjadi epicentrum baru dunia Islam, dengan salah satunya memanfaatkan posisi strategis Indonesia ini yang berada di dalam silang peradaban dunia, di antara samudra-samudra yang besar, dan negara-negara Islam memiliki keistimewaan di mana banyak dilalui menjadi selat-selat laut yang menjadi penghubung perdagangan internasional dan menjadi jalur pasokan energi dunia. Kalau di dunia ini kita kenal ada selat-selat besar dan terusan-terusan yang menjadi jalur pelayaran perdagangan dunia dan pasokan energi, maka negeri-negeri Islam termasuk Indonesia memiliki tempat selat dan terusan yang paling aktif di dunia. Dunia Islam memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Tengah. Dunia Islam juga memiliki selat Babul Mandab di Yaman. Dunia Islam memiliki selat Hormuz atau selat Arab Persia yang menjadi pusat energi, pasokan energi bagi dunia. Dan jangan lupa, Indonesia menjadi rumah bagi selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan yang paling sibuk di dunia karena menjadi tempat jalan bagi 30% perdagangan dunia. Masyaallah muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saatnya negeri kepulauan, negeri maritim seperti Indonesia ini yang memiliki 17.000 pulau dan 70% wilayahnya adalah berupa lautan yang menjadi anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selama berabad-abad kita sudah sering dininabobokan bahwa laut itu adalah pemisah, bukan penghubung antar umat manusia dan peradaban manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus kembali kepada jati diri bangsa kita, jati diri bangsa muslim terbesar di dunia yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, menjadikan lautan sebagai sumber ilmu dan riset, sebagai sumber kekuatan ekonomi, sebagai sumber kekuatan geopolitik, di mana saat ini pemerintahan presiden kita sangat memberikan perhatian terhadap isu-isu strategis dunia Islam dan isu-isu geopolitik dunia. Dan sudah saatnya Indonesia harus menjadi epicentrum baru dunia Islam. Kebangkitan dunia Islam, dunia Melayu di Nusantara ini tidak bisa tidak, harus kita ambil peran ini. Karena epicentrum dunia 100 tahun belakang, dunia Islam maksud saya, 100 tahun belakangan ini itu dipegang oleh, mohon maaf, ini bukan rasis, tapi ini fakta, dipegang oleh negara-negara Arab, bangsa Arab terutama yang kaya-kaya di Teluk, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia Islam. Bangsa Arab modern kembali menjadi epicentrum dunia Islam setelah berabad-abad lamanya, lebih dari 1000 tahun. Peradaban dunia Islam ini dipegang kendalinya oleh kekuatan Ottoman Turki, Mughal India, dan Persia. Dan baru di awal modern ini, bangsa-bangsa Arab Muslim yang kaya kembali menjadi epicentrum dunia Islam, itu karena dukungan dan rekayasa dari kaum kolonial Barat pasca dekolonisasi imperialisme Barat di dunia Islam. Maka itu, kita sebagai bangsa Muslim terbesar dunia harus mengambil tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah
sengkarut yang ada di dunia Islam, terutama kalau kita berbicara penjajahan Zionis di tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengandalkan negeri-negeri Arab. Tidak bisa kita mengandalkan negara-negara OKI yang dikendalikan oleh negara-negara Arab. Maka sudah saatnya Indonesia di bawah kepemimpinan nasional kita harus mengambil peran sejarah, mengambil peran strategis di dunia Islam untuk mengembalikan kedaulatan Islam ini atas tanah-tanah suci yang terjajah. Dan kita harus yakin dan percaya diri karena Allah Subhanahu wa taala sedang mempergilirkan bangsa-bangsa dan peradaban dunia ini untuk memimpin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut.
apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.